Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya kita dapat segera mendaftar haji sebagai peserta calon haji resmi Indonesia. Tapi sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan subscribe dan tanda lonceng agar Anda semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Seperti yang kita tahu bahwa setiap orang yang memeluk agama Islam itu semuanya tentunya ingin melaksanakan panggilan Allah untuk pergi ke Baitullah menunaikan ibadah haji. Yang mungkin perlu saya sampaikan bagaimana tips untuk dapat segera mendaftarkan haji. Yang pertama yaitu menguatkan niat di dalam hati, bersungguh-sungguh agar kita bisa menunaikan ibadah haji. Niat saja tidak cukup, kecuali dengan realisasi tindak lanjut dari niat tersebut. Tapi harus dipraktekkan. Dengan cara apa? Yang pertama itu, dalam niat itu, pertama diwujudkan dengan cara menabung. Setidak-tidaknya 15.000 per hari itu sudah bisa kita hitung kapan itu bisa digunakan untuk mendaftarkan haji. Mungkin masih ragu-ragu, kita hitung-hitung bahwa satu hari 15.000 itu kalau satu bulan itu akan mencapai Rp450.000. Kalau kita kalikan 1 tahun itu menjadi jumlahnya sekitar 5.400.000. Dan apabila kita akan mencapai 25 juta sebagai harga porsi di dalam Kementerian Agama, itu memerlukan waktu 5 tahun. Itu masih sisa, karena kalau 5.400.000 kali 5 tahun itu sebesar 27 juta. Jadi masih ada sisa 2 juta untuk keperluan dan lain-lain. Yang perlu saya ingatkan yaitu menyisihkan 15.000 per hari itu ada yang merasa masih sulit. Tapi saya akan menyederhanakan bahwa 15.000 menjadi ringan, menjadi tidak terasa, khususnya yang masih mengkonsumsi rokok. Rokok satu bungkus itu 20.000 sampai 25.000. Dan untuk 15.000 itu menjadi tidak masalah, tidak harus menambah pemasukan, tidak harus nambah hal-hal lain. Cukup mengalokasikan dari dana merokok per hari satu bungkus itu dialokasikan, langsung ditabungkan. Seandainya kita mau menabung itu di bank syariah, mungkin setiap hari ada kesulitan, cukup ditabungkan ke celengan. Ditabungkan ke celengan, setelah 1 bulan dikumpulkan 450.000, baru dibawa ke bank BRI Syariah, bank tabungan haji, masukkan setiap bulan 1 kali. Saya mempunyai pengalaman, bahkan terjadi pada diri saya sendiri, yaitu pada tahun 1998, saat itu krisis moneter, dan waktu itu saya masih penghisap rokok. Nah, saat itu saya berazam untuk meninggalkan rokok 3 bungkus 1 hari, atau sekitar 2-3 bungkus, berarti mendapatkan pemasukan dengan memberhentikan rokok itu sebesar
Rp215.000. Yang mana setelah 12 tahun itu saya bisa mendaftarkan diri saya sebagai calon jamaah haji bersama istri saya tercinta. Masa tunggu waktu itu baru 4-5 tahun. Dari waktu tunggu saya 4 tahun, tapi mundur menjadi 5 tahun. Dan akhirnya saya tahun 2015 saya bisa berangkat menunaikan ibadah haji bersama istri saya ke Baitullah Makkah Madinah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, demikian tips ini saya bagikan kepada Anda semua yang mungkin belum mempunyai tips. Mungkin niat sudah ada, karena niat tidak cukup untuk niat saja. Yang kedua, setelah sudah selesai 5 tahun, ini saya anggap 5 tahun ya. Setelah 5 tahun selesai, kita gunakan uang 25 juta untuk mendaftar ke Departemen Agama. Nanti bagaimana cara mendaftar, urainya nanti akan jelas-jelaskan di khusus pada video selanjutnya. Setelah mendaftar, itu kita supaya tetap bersungguh-sungguh, berikhtiar maksimal agar perjalanan menuju pemberangkatan itu kita masih diberi kesehatan, kewarasan, kelonggaran, serta kebarokahan. Selain ikhtiar langsung dalam hal menjaga kesehatan, mencari rezeki, mencari ridho Allah, kita juga tetap harus berdoa kepada Allah agar supaya apa? Supaya meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan meningkatkan doa kita kepada Allah agar niat kita bisa terlaksana sampai masa tunggu yang sudah ditentukan. Kalau dulu saya menunggunya 5 tahun, nah untuk saat ini sekitar 15 tahun lebih. Nah, di dalam masa tunggu tersebut kita supaya meningkatkan keilmuan agar tambah mantap, bersemangat untuk mencapai janjinya Allah. Karena mungkin sedikit masukan bahwa menunaikan ibadah haji itu Allah menjanjikan barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, itu Allah akan menjamin ampunan, yang jamin Allah adalah surga. Dan kepaturan-kepaturan yang ada di sana yaitu melaksanakan sholat di Masjidil Haram, itu satu sholatan itu dilipatkan menjadi 100.000 lipatan sholat di selain Masjidil Haram. Satu sholatan di Masjid Nabawi itu akan dilipatkan 1000 kali lipat di tempat sholat selain Masjid Nabawi. Nah, kalau kita pergi ke ibadah haji atau umroh di sana, itu berapa kali? Itu kepadolan. Nah, ya Allah, itu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji itu akan diganti oleh Allah. Jadi jangan khawatir. Jadi ini untuk tambahan bahwa keilmuan, terus harapan, ridho Allah itu memang harus berusaha tahu ilmunya. Demikian tadi tip dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, keamanan, dan keberkahan. Tapi sebelum video ini saya tutup, sebelumnya silahkan tekan like, share, dan komen agar teman-teman kita semua bisa mengambil manfaat dari tips yang saya berikan ini tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.